Seandainya saja dia teriak tolong, maling, jambret segala macam, saya yakin pasti ketangkap kok. Karena memang dia melintas di depan kita. Jadi begini, kalau macam seperti tadi, kalau respon takutnya kalau itu urusan pribadi, wah malah kita nanti yang dikenakan, kita yang jadi sasaran. Jadi kan babar kabeh. Selamat malam Bang. Selamat malam. Iya. Bisa konfirmasi Bang. Kan tadi sore terjadi penjambretan. Iya. Itu kronologisnya bagaimana? Abang katanya ada di TKP di tempat di sini, di depan situ kan kegiatannya. Ya, ini khususnya untuk di Pasar Buah Hall Tekam. Jadi kita ini satu deret ini lapak-lapak, semua orang jualan buah, kios, semuanya ada. Dan waktu penjambretan ini kayaknya sudah ada perencanaan dari apa ya? Yang jambret itu apa ya? Sudah ada target ya? Targetnya sudah ada. Jadi korban ini kayaknya sudah dilihat dari jauh. Jadi posisinya yang pelakunya itu 2 orang. Satu sudah standby di atas motor dan yang satu yang operasi. Jadi posisinya ini kejambretan ini bukan di pinggir jalan tapi di dalam kiosnya. Ini di rumah makan. Jadi penjambretnya masuk ke dalam. Iya, penjambretnya ini masuk ke dalam, sedangkan korbannya ini perempuan, anak kuliahan begitu. Jadi sementara dia pegang HP, minta maaf ya, ini rokok tapi bukan promosi ya. Jadi sementara korbannya itu pegang HP begini, pelakunya itu datang. Korbannya pegang HP itu pelaku di dalam begini, macam saya begini di dalam lapak warung, ya di dalam warung lapak. Dia kan buka warung. Sementara korbannya pegang HP begini, pelakunya datang mendekat, langsung ngomong, "Mana HP-nya?" Tapi yang perempuan ini kaget karena orang nggak dikenal kok minta HP. Tapi begitu dia tersadar, langsung dibawa lari begitu. Jadi sementara pegang HP, mainan HP, langsung ditarik, begitulah intinya. Jadi sudah ada memang orang yang nunggu di atas motor nih, sudah standby memang, motor sudah bunyi memang. Sementara saya duduk di sini dan kejadiannya pas di sebelah lapak saya. Jadi begitu ini dia langsung lari, kejar-kejaran begitu. Ya, kenapa tidak ada yang merespon untuk menolong pada saat itu? Itu apa? Kira-kira sebabnya apa, Bang? Sementara saya di sini juga ada dengan beberapa teman saya, dan di luar juga di satunya kios ini di luar juga banyak orang-orang duduk-duduk makan gorengan, orang-orang duduk juga banyak. Waktu kejadian perempuan ini mungkin pengaruh perempuan, gugup, takut dan sebagainya, bagaimana? Jadi ngomongnya itu wawe begitu. Begitu kejambretan, jebret, we. Jadi tarik-tarikan iki HP kita tarik-tarik ngono. Wawe ngono. Sempat baku rebut dengan pelakunya. Iya, sempat baku rebut sampai di depan saya sini. Ini ada jaraknya berapa meter ini ya? 3, 6 sekitar 50-an meter kakaknya. Berapa meter ini? Jadi abang waktu itu tahu waktu baku tarik begitu? Tahu, saya tahu, tapi teman saya dia bilang, saya lihat pertama saya kasih tahu sama anak-anak ada orang bertengkar. Nah, anak-anak pas mau berdiri saya bilang nggak usah ikut campur. Saya memang stop mereka. Orang-orang sempat berdiri, saya bilang orang bertengkar nggak usah ikut campur. Karena saya nggak tahu kalau itu kejadiannya jambret dan kejahatan seperti itu. Pikiran saya orang hanya bertengkar biasa, mungkin dengan pacarnya atau apa, kurang tahu. Lah, pas motor pelakunya ini sudah jauh, yang perempuan ini nangis. Nangis tuh kita kesana, kenapa Mbak? HP saya dijambret. Lah, dia ngomong begitu motornya sudah jauh. Lah kita nggak tahu apa-apa. Sempat dikejar nggak pelakunya oleh teman-teman yang melihat pada saat itu? Ada, sempat keluarga dari korban. Iya. Keluarga dari korban sempat kejar, tapi sudah terlanjur jauh memang, sudah lama memang. Sudah sempat dikejar tapi nggak kedapatan karena memang jaraknya sudah sangat jauh. Sedangkan kita di sini sempat dapat omongan-omongan dari orang itu, di situ banyak laki-laki tapi kenapa nggak ada yang merespon? Bukannya nggak merespon, sebenarnya mereka semua mau merespon, tapi saya pribadi terus terang saya itu hanya bertengkar biasa begitu. Saya pikir mungkin bertengkar dengan pacar atau dengan keluarga, kurang tahu begitu. Saya pikir hanya bertengkar saja. Ya Bang, untuk di ruas jalan Jembatan Merah Hall Tekam ini kan sering terjadi kejadian penjambretan ya. Iya. Dan kalau sekarang kan sudah terlalu berani masuk ke dalam kios, bahkan dia merampas begitu ya. Nah ini kan menjadi keprihatinan kita bersama. Ini saya berharap menjadi pelajaran kita semua Bang. Mungkin ada saran-saran Bang untuk pengguna jalan di sini atau siapa saja yang bisa melihat, atau mungkin kalau ada kejadian seperti mungkin ada saran-saran Bang. Saran saya cuma pertama, waspada, hati-hati. Sekalipun ini di tempat kita, sekalipun ini kios kita, HP jangan taruh, barang-barang yang berharga jangan taruh sembarang. Dan kedua, jika ada
kejadian macam demikian jangan panggil WWW Pak, setidaknya harus contohnya saja macam tadi sore itu waktu penjamretan, kalau dia teriaknya maling, setidaknya maling, jambret dan sebagainya kejahatan, sekalipun orang hanya lewat saja, orang melintas di jalan saja, otomatis kita dibantu. Sudah yakin. Atau teriak tolong mungkin ya. Setidaknya tidak tolong. Tapi yang umumnya tolong, jambret, copet segala macam itu semuanya kriminal, itu pasti ditolong, sekalipun kita nggak kenal orangnya, pasti orang-orang pasti tolong kita. Tapi kalau teriak WWW, sekalipun orang lihat dengan mata macam tadi, orang nggak akan bantu, karena orang harus cari tahu dulu apa sebenarnya yang terjadi. Nggak mungkin kalau dia bertengkar masalah pribadi kita mau ikut campur, kan begitu ya. Artinya bukan berarti masyarakat yang melihat itu cuek ya, sebetulnya tidak ya. Tapi karena tidak merespon, karena dari korban ini dia tidak menunjukkan respon adanya pelaku kejahatannya. Iya. Dianggap bahwa itu adalah hanya ribut dengan pacar seperti itu ya. Iya, jadi berarti yang paling bagus harus ada respon bahwa saya perlu pertolongan ya, seperti itu Bang. Iya, jadi utamanya untuk teman-teman mungkin yang nonton video ini di sekitar sini, bukan hanya di sekitar sini, dimanapun aja, dimanapun saja, dimanapun berada, kalau ada kejadian serupa penjambretan atau apa, jangan teriak yang lain-lain, pokoknya intinya satu, tolong saja, tolong jambret, copet segala macam itu pasti direspon, sekalipun orang nggak kenal kita, kalau kita teriak itu pasti orang menolong kita. Kalau kita teriak WWW dan segala macam, apalagi nangis, kalau bisa nangisnya jangan dulu deh, karena kalau orang nangis tuh kebanyakan itu nggak bisa ngomong begitu. Oke Bang, terima kasih Pak. Semoga video ini bermanfaat ya untuk pelajaran kita semua, terutama di ruas Jembatan Merah Hultekam atau di mana saja. Intinya memang setiap yang merasa bahwa butuh pertolongan harus merespon ya, harus membuat semacam gerak-gerik, tindakan atau suara-suara yang minta pertolongan dan sebagainya, begitu Bang ya. Iya, jadi untuk itu kita memang harus dari korban dulu, bagaimana untuk menyikapi itu semua. Kalau kita langsung begitu jadi korban, kita langsung minta tolong, otomatis siapapun saja di situ pasti ditolong. Jadi begini nih, bukannya kita tidak mau bantu untuk yang kejadian tadi sore ya, karena memang ada teman-teman di sini laki-laki semua lagi nongkrong di sini. Mereka sudah merespon, sebenarnya mereka sudah beri. Saya katakan jangan, karena kita belum tahu urusannya, karena memang teriaknya hanya wawe dan saya takutnya itu urusan pribadi, bukannya kita tidak mau merespon. Seandainya saja dia teriak tolong, maling, jambret segala macam, saya yakin pasti ketangkap kok, karena memang dia melintas di depan kita. Jadi begini, kalau macam seperti tadi, kalau urusan pribadi takutnya kalau macam dia wawe sedangkan kita merespon, takutnya kalau itu urusan pribadi, wah malah kita nanti yang dikenakan, kita yang jadi sasaran. Jadi kan babar kabeh, pengennya arep nolong malah kepentung. Jarene ngono sih. Oke, terima kasih Bang.